Juga hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri dalam kitab sahih juga, idza kana yaumul qiyamah nada munadi, pada hari kiamat nanti akan dipanggil, litalhaq kullu ummatin bima kanat ta'bud, hendaklah bergabung setiap ummah dengan sesembahannya. La yabqa ahadun kana ya'budu sanaman wala watanan wala suratan illa dhahabu wa tasaqatu. Maka tidaklah tersisa seorang pun kecuali mengikuti sembahannya. Apakah itu berhala, patung-patung, gambar-gambar, maka mereka akan mendatanginya. Wa tasaqatu finnar, dan mereka berjatuhan dalam neraka. Wa yabqa man kana ya'budullaha wahdahu min barrin wa fajir. Kemudian yang tersisa hanya penyembah Allah Subhanahu wa taala. Tercampur di dalamnya al-barru wal fajir. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang jelek. Wa ghubarat ahlul kitab, dan ada pula sisa-sisa ahlul kitab yang masih punya iman. Thumma ta'rudu jahannam ka'annaha sarab, kemudian mereka dihadapkan ke dalam neraka jahannam, maka seakan-akan fata morgana. Yahtim ba'daha ba'dha, mereka berdesak-desakan menjauh, menghindar, karena didekatkan kepadanya neraka jahannam. Ikhwan fillah, a'azakumullah, ternyata dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sirat, jembatan, maka mereka harus melaluinya. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Tetapi kata Allah, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiya, maka mereka berjalan. Ada yang secepat kilat, yang wujuhum kal qamari lailatal badri, yang wajah-wajah mereka putih bersinar seperti malam di bulan purnama, atau seperti bulan di malam purnama. Ada pula yang seperti kuda-kuda yang gagah ila akhirih, dan ada pula yang terjatuh. Di sana ada kalalib yang menyambar-nyambar manusia dan menjatuhkannya ke dalam neraka jahannam. Mereka-mereka yang memang pantas untuk masuk dalam neraka jahannam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya disebutkan pula dalam riwayat yang lain yang juga Bukhari dan Muslim. Yudraqus sirat, dipancangkan sirat, baina dhahrai jahannam, di antara dua sisi jahannam. Fa'akun ana wa ummati fi awwali man yajuz, wa la yatakallam yawma idzin illa ar-rusul. Dipancangkan sirat di atas neraka jahannam, dan kemudian aku dan umatku adalah yang pertama melewatinya, dan tidak ada yang berbicara ketika itu kecuali para rasul. Fada'ar rusulu yawma idzin, maka para rasul semuanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim sallim. Wa fi jahannam kalalib ka syauqis sa'dan, dan di sana di neraka jahannam ada kalalib, pancong-pancong dari api neraka seperti syauqis sa'dan. Disebutkan sa'dan adalah nama tempat, sedangkan syauq itu adalah sesuatu alat yang untuk mengambil atau menyerap sesuatu dan besar. Qala Rasulullah SAW, hal ra'aitum syauqis sa'dan? Apakah kalian pernah melihat syauqis sa'dan? Qalu na'am, kata mereka na'am. Qala fa innaha mithlu syauqis sa'dan. Tadi kalalib itu seperti syauqis sa'dan. Ghaira annahu ma yadri ma qadra 'udmiha, hanya saja aku tidak tahu seberapa besarnya. Tentunya tidak sama dengan syauqis sa'dan yang ada di daerah Sa'dan. Tidak sama dengan itu, tetapi bentuknya seperti itu, menyambar-nyambar. Tetapi kata Nabi, aku tidak tahu qadru 'azmiha, betapa besarnya itu. Illallah, kecuali Allah yang tahu.
Fataqtafun nas bi'amalihim, menyambar manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka. Artinya yang terkena adalah orang yang memang pantas untuk masuk neraka Jahannam. Na'udzubillahi minan nar. Dalam riwayat para sahabat mengatakan, kata Abi Sa'id al-Khudri, ya Rasulullah, hal nara Rabbana? Dijawab oleh Nabi seperti yang tadi, hal tudaruna fi ru'yati syams? Apakah kamu merasa bermadarat memandang matahari? Apakah engkau bermadarat memandang bulan di malam purnama? Niscaya kalian akan memandang Allah dengan mudah, tidak kena madarat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai mereka di sirat, atau setelah mereka melewati sirat, ada kejadian yang sungguh mengerikan bagi seluruh penduduk neraka, tetapi menggembirakan bagi seluruh penduduk surga yang sudah melewati sirat, yaitu yu'ta bil maut, didatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing kabsh amlah, yuqaf 'ala sirat, dihentikan atau diletakkan di sirat di antara surga dengan neraka. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, maka penduduk surga melihat, fayutalli'una khaifina wajilin, mereka melihat kematian, mereka ketakutan. Penduduk surga melihat kematian didatangkan dan mereka suruh melihat, tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, bala, kami tahu ya Rabb, itu adalah kematian. Khaifina wajilin, mereka takut, mereka gelisah, kok masih ada kematian? Ayakhruju min makanihim alladhi hum fihi, ahlul jannah khawatir kalau mereka akan keluar lagi dari sana dengan kematian. Hal ta'rifuna hadha? Apakah kalian tahu apa ini? Fayaquluna na'am rabbana hadzal maut. Fayu'mar bihi fayudbah 'ala sirat. Maka diperintahkan oleh Allah untuk disembelih di atas sirat. Kemudian dikatakan kepada penduduk neraka, tahukah kalian apa ini? Mereka juga menjawab dengan sama. Ya, kami tahu. Dan berharap-harap kalau mereka akan mati. Lihat perbedaan penduduk surga dan penduduk neraka. Penduduk neraka melihat kematian, dia berharap, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Mereka memanggil, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintakan saja kepada Rabbmu untuk mematikan kami saja. Maka dijawab oleh Malakul Malik, malaikat Malik, innakum makithun, kalian akan terus di sana. Mereka berharap mati. Apalagi ketika dihisab yang berkaitan dengan binatang ternak. Seseorang yang mendolimi binatang ternak, atau seseorang yang membiarkan hewan piaraannya tanpa diberi makan, tanpa diberi minum, sampai tersiksa dan mati, itu juga ada hisabnya. Setelah hisab selesai, binatang-binatang tadi, Allah katakan, kunu turaba, jadilah kalian semua jadi tanah. Maka ketika melihat mereka semua jadi tanah, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya kami jadi tanah saja seperti binatang-binatang itu. Walaupun nggak masuk surga, nggak apa-apa, yang penting nggak di neraka. Itu harapan mereka, harapan ahlun nar. Kami tahu ya Rabb, itu adalah kematian. Maka ketika disembelih, penduduk surga merasa tenang, nggak ada lagi kematian. Tetapi penduduk neraka tersiksa di atas siksaannya. Berarti harapan sudah pupus. Harapan kematian sudah sirna. Tidak ada lagi kematian. Kalian akan tersiksa selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ini khonibina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak tahu seperti apa kematian dan bagaimana disembelihnya, tetapi berita ini berita yang hak, diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih, dalam riwayat-riwayat yang sahih, dan diterima oleh semua para ulama ahlul hadis. Enggak ada yang menentangnya kecuali ahlul dhalal dari kalangan Mu'tazilah, Aqlaniyah dan sejenisnya.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah disembelih, Allah katakan kepada penduduk surga, khuludun wala maut, kekal selama-lamanya, nggak ada lagi kematian. Dan dikatakan kepada penduduk neraka, khuludun wala maut, kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah akan bisa memberikan syafaat? Apakah bisa aku meminta pertolongan kepadamu nanti yaumul qiyamah? Apakah bisa? Dikatakan, ana fa'il. Kata Nabi, aku akan melakukan. Fakultu, aku katakan, aina atlubuk? Di mana aku mencarimu nanti? Qala utlubni awwala ma tatlubni ala sirat. Carilah aku pertama kau cari di atas sirat. Qultu fa in lam alqaq, kalau aku enggak ketemu engkau di sana. Qala fatlubni 'inda al-mizan. Carilah di mizan. Qultu fa in lam alqaq 'inda al-mizan, kalau aku tidak bertemu engkau di mizan. Fatlubni 'inda al-haud. Carilah aku di telaga haud. Fa inni la ukhti hadhihi thalatha mawatin. Aku tidak akan menyelisihi 3 tempat ini. Pasti aku akan di sini dan di sini. Di atas sirat atau di sirat atau di mizan atau di telaga haud. Rasulullah SAW menunggu umatnya di telaga haud. Berdatangan umatnya kaum muslimin sampai ketika ada umatnya yang dihalau dari telaga haud, Nabi terkejut. Innahum ummati. Karena Rasulullah SAW tahu ciri-cirinya umatnya, yaitu dalam keadaan putih tangannya dan kakinya dan juga wajahnya. Ghurran muhajjalina min atharil wujuh, min athar wudu. Ghurran muhajjalin, ghur putih di wajahnya, muhajjal adalah tahjil, putih di tangannya dan kakinya. Melihat ini orang, berarti golongan ini golongan orang yang punya wudu, salat. Mereka umatku, kenapa dihalau dari telaga? Dijawab oleh malaikat tersebut, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Artinya mereka adalah ahlul bidah, ahlul ahwa, ahlul dhalal, yang dihalau dari telaga haud. Nabi menyatakan, halumma, kemarilah kemari, mereka umatku. Kenapa dihalau? Dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka setelahmu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ahlus sunnah wal jamaah mengimani semua riwayat-riwayat tersebut yang sahih. Para imam ahlus sunnah mengingatkan bahwa seorang mukmin wajib mengimani berita-berita dari Nabi tentang mizan, tentang sirat, tentang jannah, tentang nar, tentang hisab, tentang mahsyar, tentang yaumul qiyamah, tentang kebangkitan. Sebagaimana Imam Ahmad mengikrarkan dengan kalimatnya, nu'min bis sirat wal mizana wal jannah wal nar wal hisab wa la nadfa' dzalika wa la nartab. Kami tidak menolaknya dan kami tidak ragu. Ini iman. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan hampir di dalam semua kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang berita-berita ini. Sejak masalah adab kubur, kemudian kebangkitan, kemudian dikumpulkannya mereka di mahsyar, kemudian hisab, ditimbang, kemudian sirat, kemudian jannah awin nar. Maka tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul dhalal. Enggak ada yang menolaknya kecuali ahlul dhalal. Enggak ada yang ragu terhadapnya kecuali orang-orang yang memang memiliki marau dalam hatinya.
kalau percaya saja tidak, apalagi mempersiapkannya. Adapun pada mereka yang percaya, kita akan berkata dengan kalimat kedua. Kalau engkau percaya, apakah engkau sudah mempersiapkannya? Menuju kehidupan yang abadi. Apakah sudah kita mempersiapkannya? Menuju kehidupan setelah mati? Yang justru merupakan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang lebih kekal daripada kehidupan dunia. Kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan dunia. Harusnya, siapa yang mengatakan, saya ahlus sunnah, saya yakin. Tapi apa buktinya? Apa buktinya kalau kita yakin terhadap apa yang Allah persiapkan yaumul qiyamah? Ikhwan fillah, a'azakumullah. Tinggal seperempat jam lagi. Kita lanjutkan dengan pertanyaan, silahkan. Wassalamualaikum taufiq wal afiyah. Tinggal sedikit lagi. Hanya masalah jannah dan nar. Yang mau, insya Allah kalian sudah sering mempelajari tentang masalah surga dan neraka. Barakallahu fikum wa taufiq wal afiyah, Allah hidayah wa rahmah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, as-sabat ala tauhid wa sunnah. Semoga Allah Ta'ala mematikan kita di atas husnul khatimah dan berlindung pada Allah Ta'ala dari su'il khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua sepakat, semua satu pendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri tanpa yang lain. Kita sudah merasakan bahwa manusia saling membutuhkan, saling melengkapi, dan juga menutupi kekurangannya. Sehebat-hebatnya, tetap saja dia tidak bisa sendiri. Sekuat-kuatnya dia, tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Walaupun hidup memisah, menyepi dan menyendiri, tetap saja dia perlu bantuan orang lain. Minimalnya, siapa di antara kita yang tidak ingin hidup berkeluarga, yang masih normal, dan juga di atas fitrah, pasti ingin hidup berumah tangga, dan itu adalah orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Praktek dan realita itulah yang kita jalani dan kita alami. Kita hidup di tengah-tengah keluarga, bahkan keluarga besar. Kita pun hidup di tengah-tengah masyarakat, masyarakat yang luas. Lingkup yang paling kecil adalah rumah. Kita berada di dalam suatu rumah yang terdiri dari beberapa anggota keluarga. Kita terlahir dan kita berasal dari sebuah keluarga, minimalnya dari sepasang suami dan istri, ayah dan ibu kita. Itu harus disadari, supaya
kita bisa mengamalkan apa yang telah dituntunkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah satu dari beberapa tema inti pertemuan kita siang ini, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mu'minu alladhi yukhalitu nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'mini alladhi la yukhalitu nas wa la yasbiru ala adahum." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'min, orang yang beriman, kaum muslimin, alladzi yukhalitun nas, yang hidupnya berbaur dengan masyarakat, hidupnya berinteraksi dengan orang lain, bertetangga, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Dia hidup di suatu komunitas manusia. Dia berada di satu lokasi perumahan, di sebuah desa yang terdiri dari beberapa rukun tetangga dan rukun warga. Dia beriman, memilih hidup berbaur dengan yang lain, menjadi bagian dari masyarakat setempat. Wa yasbiru ala adahum, dia bersabar dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang selalu dihadapkan dengan masalah dan konflik. Orang seperti ini beriman, berbaur dengan masyarakat, bersabar dalam berbaurnya itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "A'zamu ajran", pahalanya lebih banyak. Dalam lafaz yang lain, khairun. Waduh, panasnya. Pindah aja tuh. Dia depan situ ke apa belakang sini. Singkong aja. Nanti tidak aku makan lagi, gue kukus baru-baru aku makan. Nggak habis, nggak ada yang makan. Mau aku tok, tak panas sampai 3 hari loh. Apa? Singkong. Masih ada satu lagi. Singkong enak loh malah. Oh, tinggi.